Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tidak mudah memproses hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual, apalagi tanpa memiliki kekuatan hukum yang jelas. Seorang ibu di Depok, Jawa Barat harus berjuang sendirian saat putrinya menjadi korban kekerasan seksual dari suaminya yang notabene adalah ayah kandung korban. Selama 7 tahun ibu ini berjuang memproses hukum dan memulihkan kondisi anaknya. Berikut hasil wawancara kami dengan ibu penyintas kekerasan seksual. Bercerita dari A sampai Z. Saya tidak bisa berkata apa lagi, Mbak. Saya bawa ke rumah sakit Cipto ya, Mbak, karena sudah 1 hari 1 malam nggak bisa tidur. Dia berteriak-teriak, menangis, apapun dia bisa lakukan yang tidak pernah dia bisa lakukan. Saya bawa ke rumah sakit, ke psikiater, dia dikasih obat untuk tidur 1 hari 1 malam itu tanpa ada kegiatan apapun. Baru kelihatan bisa jiwanya lebih rileks gitu. Tapi setelah dia ingat lagi, kembali lagi. Setelah ke rumah sakit agak normal kembali, baru kami keluarga berunding bagaimana caranya. Saya pergi ke ke Polres terdekat yang dekat rumah itu di Depok itu namanya. Kan kejadiannya di Depok, Mbak. Di Depok terus ya kan saya tidak pernah berhubungan dengan polisi gitu. Jadi pengaduan KS itu ternyata tidak boleh sembarangan tempat kita mengadu ya, dan saya tidak ngerti gitu. Saya bicara bahwa ini ada laporannya apa Bu, sama orang pengen tahu gitu. Terus saya bilang, ini saya bicaranya di mana? Saya ini karena laporannya bukan kehilangan sesuatu, saya bilang. Bukan kehilangan darah, bukan kehilangan sesuatu. Saya nggak mau didengar orang, saya pengen tempat terpisah gitu. Setelah itu saya cuma bertanya, Bapak bertanggung jawab untuk laporan-laporan? Iya, Bu, bicara aja di sini. Sampai orang harus lihat begitu. Apa ini yang dilaporkan ibu ini? Maaf Bu, sebelumnya anak ibu berarti kan di sini posisinya sebagai korban. Pada saat harus dihadapkan dengan proses yang harus dijalani di kepolisian karena ibu mau melaporkan kasus kekerasan seksual itu, terjadi dengan anak ibu pada saat itu? Masih goncang, belum stabil sekali. Masih jadi sebenarnya belum bisa dikatakan exactly benar jawaban yang ditanya oleh polisi. Jadi masih carut marut dengan kondisi psikologisnya yang belum stabil gitu. Kemudian dengan setelah dilaporkan, terus prosesnya panjang, ibu punya kebingungan yang sedemikian rupa. Gimana dengan ayah korban, gimana? Jadi setelah laporan itu saya, Bu, ini kalau yang terjadi itu melebihi dari 5 tahun ya. Jadi ini harus segera ditangkap katanya. Proses penangkapannya cepat sih. Laporan saya, dia kira-kira hari ini laporan, besok sudah eksekusi untuk istilahnya penangkapan gitu ya. Cepat itu, tetapi setelah ditangkap dilepaskan tanpa informasi dari saya bahwa ada jaminan bahwa ini tidak penguatan. Terus saya bilang, kenapa ditangkap kalau memang belum kuat? Hasil akhirnya apa Bu? Apa yang terjadi dengan pelaku? Divonis Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Saya mendapat istilahnya achieve lah untuk pendampingan dari LBH Apik dan achieve untuk advokasi diri bahwa kita tidak bisa menunggu kalau untuk kasus-kasus seperti ini, kita harus cari tahu gitu loh, Mbak. Dari semua proses hukum yang Ibu kerjakan, ada tidak mungkin bagian dari undang-undang yang tidak hadir, tidak lengkap pada saat itu, sampai membuat proses susah, Bu? Iya, keberpihakan kepada korban itu tidak ada sama sekali, baik dari kepolisian, P2, TP2A, terus untuk pemulihan korban ya kan, istilahnya kalau untuk saat ini dalam satu pintu ya, dia sudah tidak harus dari tempat satu, dia harus terbang ke tempat satu, dari terbang sana dia harus, bagaimana kondisi korban kalau seperti itu? Sudah hancur lebur, Mbak, dengan perjalanan-perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan ya. Dengan adanya undang-undang ini, apa yang mungkin Ibu harapkan? Mungkin sekarang sudah ada undangnya. Yang pertama ya, Mbak, apresiasi buat kerja-kerja DPR, pemerintah yang berkenan dan mengesahkan RUU ini. Berharap Presiden juga segera menandatangani undang-undang ini, mengatur juga tentang
pemerkosaan yang tidak masuk dalam undang-undang ini. Dan harapan juga Mbak, bahwa undang-undang ini dan peraturan turunannya bisa mengimplementasikan tepat sasaran hingga ke pelosok Mbak, termasuk menjadikan sarana dan prasarana. Karena tidak semua daerah bisa seperti saya gitu loh Mbak, bisa istilahnya, oh datang aja ke polisi, datang aja ke sini, pasti dilayani. Jadi anggaran serta SDM yang mumpuni, maksudnya orang yang the right man and the right place melayani. Dengan undang-undang ini harapan saya keberpihakan kepada korban, kepada keluarga, semua bisa tercover Mbak ya. Saya tidak harus mikirin saya harus beli obat kapan, saya harus konsul kapan, saya harus ke mana gitu. Jadi tetap harus ada Mbak ya, pengawalan gitu bahwa ya Presiden juga harus menyegerakan menandatangani undang-undang ini supaya kepercayaan masyarakat juga akan pulih gitu loh Mbak. Karena KS ini berat Mbak, berat sekali, susah untuk istilahnya ya seperti kalau luka, gimana ngobatinnya Mbak? Bagaimana ngobatinnya? Enggak semudah itu. Jadi harapan paling utama yaitu Presiden segera menandatangani RUU ini dan pemerintah segera menerbitkan aturan-aturan turunan agar undang-undang ini bisa segera digunakan. Seperti saya yang sekarang sangat berharap dan sebuah hadiah dari pemerintah bahwa saya menunggu ini sudah mendampingi dari 2015 sampai sekarang berhasil menjadi one step ahead buat undang-undang ini segera disahkan oleh Pak Presiden gitu. Selain itu juga mengatur tentang hukum acara restitusi dan dananya Mbak. Pemirsa, kasus kekerasan yang terjadi pada putri Ibu MD menjadi saru dari ribuan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Saya akan ajak kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi di tanah air kita hari ini. Pemirsa, ini merupakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun 2021. Data ini dikutip dari Komnas Perempuan dan kalau kita lihat secara seksama, total pemerkosaan yang terjadi adalah 597 kasus dari sekitar 2.000-an yang terjadi. Dan ini artinya ada 25% ini terjadi kasus pemerkosaan terhadap wanita. Kemudian ada juga jenisnya marital rape yang paling tinggi selanjutnya, 591 kasus. Artinya adalah marital rape berarti terjadi pemerkosaan baik di dalam sebuah hubungan pernikahan. Tandanya hubungan seksual dilakukan dengan adanya ancaman, keterpaksaan, dan ini terjadi di Indonesia. Kemudian yang paling tinggi ketiga adalah incest atau hubungan seksual dengan hubungan darah atau kekeluargaan. Bisakah Anda bayangkan bagaimana sebenarnya trauma yang dialami oleh korban pada saat terjadi beragam bentuk kekerasan seksual di Indonesia, termasuk juga di dalamnya terjadi di ranah cyber. Ada juga kasus pencabulan, perbudakan seksual, bahkan yang paling sedikit tetap terjadi adalah percobaan pemerkosaan. Kita lihat datanya yang ternyata dari tahun ke tahun terus meningkat pemirsa. Di tahun 2019 ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dihimpun dari LBH Apik Jakarta. Total sebanyak 794 kasus. Naik di tahun 2020 menjadi 1.178 kasus. Dan terakhir catatan per Oktober 2021, 1.321 kasus. Coba kita perhatikan dari 2019 total 794. Naik bahkan sampai 1,6 kali lipat, hampir 2 kali lipat dari kasus 2 tahun lalu terjadi di 2021. Inilah mengapa pentingnya Undang-Undang TPKS perlu segera diimplementasikan di masyarakat. Selanjutnya pemirsa, kita lihat bersama lagi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di 2021. Kita bedah lagi lebih signifikan. Yang pertama kita bisa lihat kasus kekerasan berbasis gender online KBGO. Total 489 kasus terjadi di Indonesia. Perhatikan lebih seksama, hanya 25 kasus yang ternyata dilaporkan ke pihak kepolisian. Tahukah Anda pemirsa, 25 kasus dari 489 total kasus yang terjadi, ini artinya hanya 5% yang berani untuk melaporkan ke pihak kepolisian.
Bagaimana dengan sisanya? Kita tidak pernah tahu alasannya apa. Mungkin karena ada ancaman, trauma, takut, atau mungkin tidak memiliki informasi yang memadai terkait dengan bagaimana cara untuk menuntut keadilan hukum. Selain itu ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang kerap kali kita dengar di lingkungan sehari-hari kita. Hanya 6 orang yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dari 374 total kasus yang terjadi. Artinya hanya 1,6% dari total secara keseluruhan yang kemudian berani melapor ke pihak kepolisian. Kita lihat lagi yang lain, ada tindak pidana umum 81 kasus, tindak kekerasan pada perempuan dewasa 66 kasus, dan juga yang paling mungkin marak terjadi juga tapi tidak banyak terekspos adalah kekerasan dalam pacaran. Jumlahnya cukup besar, 73 kasus di dalam 1 tahun 2021. Kemudian kita saat ini sudah memiliki UU TPKS. Nah, apa yang harus dikawal ketat dengan implementasi UU TPKS? Perbincangannya dengan Wakil Ketua MPR, Lestari Murdiat.